Selamat datang teman-teman pejuang Lotus Biru dalam rangkaian seminar OMB UMN 2024. Perkenalkan, nama saya Joselino Frederick dan teman-teman bisa panggil dengan Jose dari Divisi Bawana atau Divisi Acara OMB UMN 2024. Saya selaku moderator dari rangkaian seminar ini akan memimpin dan menemani teman-teman dalam rangkaian kita pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan teman-teman semua untuk mempersiapkan buku catatan dan alat tulis karena tentunya pada seminar ini kita akan mendapatkan informasi yang sangat penting dan dapat menambahkan wawasan teman-teman yang sedang masuk dalam perguruan tinggi. Pada seminar ini, kita akan membahas topik tentang mengatasi dilema moral dalam membangun integritas akademik di era digital 4.0, di mana kita akan menjajahi lagi lebih dalam tentang bagaimana perkembangan teknologi di era digital telah mempengaruhi dunia pendidikan dan bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat menjaga nilai-nilai integritas di dalamnya. Kita sekarang hidup di era digital 4.0, di mana perkembangan teknologi seperti internet, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan big data telah membawakan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Internet ini sendiri, tanpa kita sadari, telah menjadi konsumsi primer pada kehidupan sehari-hari. Penggunaan internet tersebut telah memperluas konektivitas global yang tersambung secara terus-menerus. Penggunaan teknologi yang canggih dalam dunia pendidikan telah membuka peluang baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, seperti akses informasi yang mudah, pembelajaran jarak jauh, dan kolaborasi atau interaksi global yang dipermudah dengan internet. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi tersebut juga menghadirkan berbagai dilema moral yang perlu dihadapi dan diatasi dalam dunia pendidikan. Ada beberapa contoh dari dilema moral terkait penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan, seperti 1. Plagiarisme, di mana kemudahan untuk mengakses informasi di internet telah meningkatkan risiko terjadinya plagiarisme di kalangan mahasiswa. 2. Kecurangan, di mana teknologi mempermudah mahasiswa untuk melakukan kecurangan dalam ujian, tugas, dan juga dalam penilaian akademik lainnya. Kecurangan ini dapat merusak kredibilitas institusi pendidikan dan juga dapat merugikan mahasiswa yang ingin menjalankan pendidikannya di perguruan tinggi dengan jujur dan transparan. Sehingga kecurangan ini berkolerasi dengan dilema moral ketiga, yaitu ketidakadilan, di mana penggunaan teknologi yang tidak etis dalam dunia pendidikan dapat memperlebar kesenjangan akses pendidikan bagi mahasiswa dari latar belakang yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses belajar mengajar dan melanggar prinsip-prinsip pendidikan yang inklusif dan demokratis. Yang keempat adalah ketidakjelasan etika penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pendidikan akademik masih menimbulkan banyak pertanyaan etis, seperti bagaimana kita dapat memastikan bahwa kecerdasan buatan tersebut digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan bukan untuk menggantikan interaksi manusia dalam proses belajar mengajar. Dilema moral yang sudah saya sebutkan pastinya menjadi rintangan yang harus dihadapi oleh institusi pendidikan dan juga kalangan mahasiswa yang memiliki ambisi untuk menjalani pendidikan di perguruan tinggi secara adil dan transparan. Maka dari itu, dalam menghadapi dilema moral di era digital 4.0 ini, muncullah pertanyaan yang menjadi fokus utama dari seminar pada hari ini, yaitu bagaimana kita dapat menggunakan teknologi yang berkembang secara etis dan bertanggung jawab untuk membangun dan mempertahankan integritas akademik di era digital 4.0. Tentunya dalam konteks pendidikan, integritas akademik adalah fondasi dari pendidikan yang berkualitas, di mana hal tersebut menjadi tujuan dari nilai pertama OMB UMN 2024, yaitu SDGs number 4, Quality Education. Pendidikan yang berkualitas itu harus menjamin bahwa proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademik dapat berjalan dengan jujur dan transparan dan bebas dari segala hal kecurangan dan plagiarisme. Maka dari itu, OMB UMN 2024 ingin menanamkan nilai-nilai yang bertujuan untuk mendukung pendidikan yang berkualitas sembari membantu mahasiswa untuk menjadi pribadi yang selalu memberikan usaha terbaiknya untuk mempertahankan serta mendukung integritas akademik dan pendidikan yang berkualitas dengan mengusungkan nilai SDGs number 4, Quality Education, nilai kepercayaan diri, dan juga nilai kebijaksanaan. Agar kita memiliki pemahaman yang lebih luas dan lebih siap dalam mengatasi dilema moral dan membangun integritas akademik di era 4.0 ini, kita kedatangan tamu spesial dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Bidang Anti Dosa Pendidikan Tinggi dan Integritas Akademik. Mari kita sambut Bapak Taufan Setio Pranggono, MSI, yang akan menemani kita untuk lebih memahami mengenai topik dari seminar kita pada hari ini. Baik, selamat siang Pak Taufan. Ya, selamat siang. Terima kasih telah hadir pada hari ini, di mana kita akan memahami lebih dalam lagi tentang dilema moral dan integritas akademik di era digital 4.0, yang pastinya sangat penting dan juga informatif bagi para peserta OMB UMN 2024 yang sedang menyaksikan seminar ini. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, Bapak ini sedang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Bidang Anti Dosa Pendidikan Tinggi dan juga Integritas Akademik, Pak. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa lebih
menjelajahi lagi nih Pak. Ya. Kita bisa lebih menjelajahi lagi tentang bagaimana pekerjaan Bapak tersebut mempengaruhi integritas akademik atau mengangkat topik soal integritas akademik. Baik, Mas Jose dan teman-teman mahasiswa semua, salam sehat selalu untuk kita semua. Nah, jadi saya dipercaya oleh Pak Kepala LUDT Wilayah 3 untuk mengampu jabatan terkait tentang anti dosa pendidikan tinggi dan integritas akademik. Nah, anti dosa pendidikan tinggi itu terdiri atas 3+2. Teman-teman mahasiswa perlu ketahui bahwa dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi semua mempengaruhi terkait tentang kita sedang concern terkait tentang area anti dosa pendidikan dan integritas akademik. Mungkin sedikit terkait tentang anti dosa pendidikan itu adalah tadi 3+2, 3-nya adalah intoleransi, perundungan dan kekerasan seksual, 2-nya adalah anti korupsi dan anti narkoba. Nah, kemudian terkait tentang hal ini dibentuk satgas di masing-masing pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Gunanya untuk apa? Untuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran atau norma-norma yang dapat mencederai dari kegiatan akademik itu sendiri gitu ya. Bayangkan kalau ada perundungan, ada intoleransi di kampus, maka pemilihan tidak dapat bersifat objektif. Kemudian proses pembelajaran juga tidak transparan. Ada tebang pilih, ada subjektivitas. Di situ tidak kami inginkan gitu. Dari sisi Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Kemudian integritas akademik juga ini menjadi hal concern sangat tinggi. Sebenarnya sudah ada namanya Permendikbudristek 39/2021 terkait tentang kaidah-kaidah terkait tentang integritas akademik dalam bidang penelitian. Nah, ini dapat menitikberatkan kepada 3 unsur yang ada para sivitas akademika di kampus, yaitu para dosen, kemudian para tendik, dan para mahasiswanya pastinya. Nah, poin-poin terkait tentang integritas akademik ini dapat dijadikan acuan bagi teman-teman mahasiswa untuk mempelajari terkait tentang mana yang menjadi norma, mana yang menjadi batas dalam integritas akademik itu sendiri. Tadi Mas Jose sudah membuka bahwa sekarang sudah masuk 4.0, kemudian UMN salah satunya yang terdepan untuk menjaga terkait tentang dunia digital, dunia komunikasi. Pastinya banyak tantangan dari teknologi yang kemungkinan bisa dimanfaatkan atau tidak. Bukan berarti semua kalau kita lihat dari segi positif tetap bisa diambil, namun segi negatifnya juga bisa digunakan. Teknologi tadi AI, Artificial Intelligence, ini juga bisa menjadi referensi bagi para mahasiswa untuk mencari terkait tentang kekayaan dari materi yang akan dibuat atau yang sedang dibahas. Namun yang perlu diperhatikan adalah AI atau ChatGPT salah satunya itu hanya terkait tentang membahas narasi-narasi. Kemungkinan kemudian mengganti narasi, kemudian menjelaskan secara mesin. Namun yang kadangkala menjadi temuan adalah ya hal seperti itu. Jadi ada satu penulisan yang sudah dipublish gitu, sudah disubmit oleh penulisnya gitu kan, itu menjadi karya gitu teman-teman mahasiswa. Jadi karya seorang penulis atau researcher atau peneliti, kemudian teman-teman mengambil poinnya gitu tanpa melakukan parafrase yang baik. Nah, perlu saya sampaikan juga parafrase itu apa? Parafrase itu adalah menjelaskan satu poin, namun ada kaidah-kaidah, kemudian ada pendapat dari pakar yang dapat dimasukkan untuk menjadi referensi. Kalau ChatGPT kan menjelaskan terkait satu hal, dia akan menjelaskan banyak hal gitu ya. Nanti teman-teman akan ambil. Nah, kemungkinan itu bisa menjadi satu poin besaran dari plagiasi itu sendiri nanti bakal masuk. Terkait plagiasi juga ada batas kepatutannya. Batas kepatutan plagiasi teman-teman mahasiswa itu adalah tidak boleh lebih dari 20-25%. Kalau terkena lebih dari 20% dari semua ya, dari semua yang teman-teman mahasiswa buat, maka masuknya adalah nanti terkait plagiasi tingkat ringan, nanti kena, jadi kena sanksi. Nah, kena sanksi dari pihak kampus terkait tentang integritas akademik nggak main-main. Terkait hal ini bisa skorsing, kemudian bisa terkait tentang nilai dari yang didapatkan di dalam kelas, kemudian ada beberapa poin-poin terkait disiplin dari pihak kampus. Tentunya ini tidak kita inginkan dari teman-teman mahasiswa juga. Nah, saya lanjutkan lagi. Kemudian selanjutnya, kalau lebih dari 30-70% itu masuknya apa? Masuknya adalah plagiasi tingkat sedang. Nah, lebih dari 70% itu masuknya adalah plagiasi tingkat berat. Nah, poin-poin persentase ini sangat banyak Mas Jose dan teman-teman mahasiswa yang bisa kita akses.
Salah satunya mungkin yang kita dari Kementerian paham adalah aplikasi namanya Turnitin. Nah, aplikasi Turnitin ini akan pada saat kita memasukkan satu artikel ilmiah, kemudian kita masukkan, kemudian kita sandingkan secara online gitu ya, di search gitu, maka nanti akan ada grafik terkait tentang tingkat plagiasi itu. Apakah masuk ke zona hijau, kuning maupun merah. Jadi tadi kalau hijau berarti masih di bawah 20%. Kalau kuning udah masuk di area-area 30-70 tuh. Udah bisa kena sanksi, dan yang lebih berat yang merah itu lebih dari 70%. Nah, jangan sampai teman-teman mahasiswa terkena di area itu. Makanya banyakin literasi. Kemudian jangan lupa kalau melakukan pencuplikan, jangan lupa citasinya ditambah. Dilakukan citasinya, kemudian daftar pustaka juga dapat dituliskan di belakang dari artikel, dapat data dari mana, kemudian menggunakan metode apa, itu bisa menjadi sangat referensi bagi teman-teman mahasiswa untuk menulis sesuai dengan kaidah-kaidah integritas akademik. Gitu dulu kali ya Mas Jose ya. Jadi sesuai sama yang Bapak bilang tadi, plagiarisme itu tidak boleh di atas, misalkan yang 30-70% itu sudah masuk ke plagiarisme sedang. Betul. Nah, terus ada juga aplikasi-aplikasi sekarang yang bisa untuk mengecek plagiarisme tersebut. Betul. Agar artikel yang misalkan kita buat itu tidak dibilang plagiarisme. Iya, betul. Okay. Kita juga masih harus memperbanyak literasi kita agar tingkat plagiarisme itu juga bisa makin menurun ya Pak. Oke. Dari banyaknya pengalaman dan juga pengetahuan Bapak di bidang tersebut, mungkin kita kembali ke integritas akademik nih Pak. Bagaimana, sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan Bapak, bagaimana Bapak bisa mendefinisikan integritas akademik dan mengapa integritas akademik tersebut penting untuk dijaga dalam pendidikan khususnya di perguruan tinggi? Iya, baik. Ya tadi di dalam Permendikbudristek 39/2021 di situ dinyatakan bahwa nyawa dan profesionalisme dari Sivitas Akademika adalah area di penelitian gitu ya. Pendidikan pastinya, kemudian penelitian. Nah, area penelitian ini sangat rentan akan adanya plagiasi maupun poin-poin berat lainnya. Kepengarangan tidak sah, fabrikasi, falsifikasi, dan seterusnya. Jadi di dalam Permendikbud 39/2021 di situ ada 6 Mas. Ada 6 teman-teman mahasiswa terkait tentang jenis-jenis pelanggaran pada integritas akademik khususnya di bidang penelitian. Nah itu tadi ada fabrikasi, ada falsifikasi gitu ya, kepengarangan tidak sah, kemudian ada pengajuan jamak. Pengajuan jamak itu sudah dipublis di jurnal lain, sudah dipublis di jurnal A, kemudian dipublis lagi di jurnal B, makanya jadinya bersifat jamak. Itu juga nggak boleh. Jadi pada saat ada satu karya ilmiah yang sudah dipublis pada satu jurnal, kemudian sudah diaku pada satu volume atau buletin kampus tertentu gitu ya, kemudian dilakukan lagi dengan judul yang sama, dengan hal yang sama, itu namanya pengajuan jamak, padahal penulisnya satu. Itu juga bisa menjadi informasi tambahan bagi para teman-teman mahasiswa. Ya, integritas akademik ini menjadi sangat penting karena ini menjadi karya. Karena ini bersifat karya, maka menjadi paten bagi seseorang gitu ya untuk dapat menuliskan terkait tentang kepakaran dosen maupun tendik maupun mahasiswa tersebut. Ya tidak dipungkiri memang area-area penulisan ini akan melakukan referensi-referensi, melakukan beberapa literasi. Sebenarnya nggak apa-apa, perbanyak literasi, perbanyak pembelajaran di banyak hal gitu, teori-teori kemudian kita sandingkan gitu ya, tergantung dengan minat dari teman-teman mahasiswa. Sangat banyak teori baku, teori-teori para profesional yang dapat digunakan. Tapi jangan lupa tadi citasi, kemudian daftar pustaka, kemudian parafrase kalimat. Kalian jangan menggunakan teknologi AI, menggunakan pemikiran kita sendiri, itu akan menjadi sangat unik. Gitu ya, karena saya yakin dari satu buku gitu ya, mungkin 5 lembar aja gitu, teman-teman mungkin ada dalam satu kelas misalnya ada 25 orang mahasiswa, penjabarannya pasti akan sangat berbeda-beda. Makanya keunikan itu harus kita jaga. Jadi di situ Mas, nyawanya kampus itu ya di integritas akademik. Gitu ya. Selain pembelajaran dan pendidikan, tapi penelitian itu juga menjadi poin sangat penting. Oke. Baik, saya juga setuju banget sama Bapak. Kalau misalkan literasi itu penting, citasi sama parafrase itu harus dilakukan dengan sendirinya dari kita sendiri, tidak menggunakan mesin. Karena saya juga melihat misalkan di dalam buku ada beberapa kata yang mungkin memang manusia itu lebih bagus
Iya, merangkainya gitu, betul. dibandingkan mesin. Betul. Nah, ngomong soal mesin nih Pak, seiring berkembangnya teknologi di era digital 4.0 ini, kita sebagai mahasiswa kan ada yang baru memasuki perguruan tinggi nih, kita masih belum mengerti apa-apa tentang integritas akademik dan juga masalah-masalah yang ada di dalamnya kan. Nah, menurut Bapak sendiri, apa yang menjadi tantangan bagi para mahasiswa dalam menjaga integritas akademik nih Pak di era ini? Iya, baik. Sebenarnya kalau bagi para mahasiswa tantangannya ya itu tadi, bagaimana caranya teman-teman tahu dulu terkait tentang kaidah-kaidah tadi. Ada baiknya setelah kita mengetahui terkait tentang integritas akademik, nanti dari pihak akademik akan melakukan sosialisasi dan pedoman berkelanjutan bagi para mahasiswanya. Kemudian diberikan pembelajaran dan peringatan secara terus-menerus di kelas. Apalagi bagi para dosen pengampu khusus di area metodologi penelitian misalkan, atau di area-area yang memang melakukan publikasi ilmiah pada artikel ilmiah. Kan dari pihak kampus biasanya ada jurnal-jurnal ilmiah yang bersifat masih study base. Jadi masih bersifat untuk belajar. Nah, itu bisa digunakan oleh para teman-teman mahasiswa untuk belajar menulis, kemudian belajar melakukan parafrase yang baik dan benar. Ya, Mas Jose benar, pada saat mesin menjabarkan satu hal, maka dia akan sangat pattern, akan sangat baku, template gitu istilahnya. Beda sama orang gitu ya. Kita tetap memiliki keunikan khusus di area terkait tentang penjabaran narasi dan kalimat, terkait tentang poin-poin tadi. Makanya kalau kita melakukan parafrase, bisa jadi yang tadi saya sampaikan, bisa jadi kita membaca satu paragraf, itu kita parafrase bisa jadi 5 paragraf sendiri, belum selesai itu. Belum lagi para teori kita masukin. Jadi ya teman-teman jangan bersifat, aduh ini kena integritas akademik atau enggak gitu ya. Sebaiknya kita harus tahu dulu kaidahnya apa, batas kepatutannya apa, maka pada saat kita tahu rambu-rambunya, teman-teman akan dengan leluasa untuk dapat melakukan kaidah-kaidah terkait tentang artikel. Nah, teman-teman mahasiswa juga perlu pahami bahwa dalam area pembelajaran ada juga namanya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Salah satunya ada namanya terkait tentang penulisan terkait tentang kreativitas mahasiswa. Nah, ini kan ada dana hibah juga dari kementerian. Silakan teman-teman nanti akan berlomba mencari judul yang pas untuk terkait tentang artikel ilmiah ini. Akan sangat penting bila mengadopsi atau mengambil judul-judul yang sedang kekinian dibahas. Salah satunya terkait integritas akademik, kemudian terkait tentang tadi anti dosa pendidikan tinggi misalnya mau diangkat. Kemudian mau ngomongin terkait tentang apa? Terkait tentang kemarin nih PDN 2 down gitu kan, akan ingin dibahas celahnya di mana, kenapa bisa kejadian, dan hal-hal lainnya gitu akan sangat banyak bisa diambil. Saya juga bertitip pesan kepada teman-teman mahasiswa, integritas akademik itu dari tadi kan kita ngomongin penelitian ya, kita ngomongin pendidikan, tapi di dalam integritas akademik itu ada namanya terkait attitude dalam melakukan penulisan ataupun melakukan penjabaran terkait beberapa hal tertentu. Contohnya misalnya teman-teman berada di media sosial gitu ya. Kemudian kalian tahu terkait tentang kaidah-kaidah integritas akademik. Jangan melakukan perpanjangan tangan sebagai informasi hoax gitu ya. Jangan melakukan perpanjangan tangan dari yang bersifat hate, yang bersifat membenci dan seterusnya. Jauhkan hal-hal itu. Masih banyak hal-hal positif yang teman-teman mahasiswa bisa lakukan dan dapat membangun negara Indonesia menjadi lebih baik pastinya dibandingkan kita menyoroti hal-hal viral yang bersifat negatif dan kalian khususnya para mahasiswa yang akan gabung di UMN gitu ya. Jadi yang kalian bawa bukan hanya pribadi kalian sendiri, tapi juga orang tua, keluarga, dan pihak institusi pastinya. Jadi pastikan kalian akan berpikir keras ratusan kali untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat negatif di area-area media sosial maupun area-area internet lainnya. Mungkin itu ya, Mas. Iya, benar banget. Saya setuju banget soal attitude gitu. Karena kita kan sebagai mahasiswa di perguruan tinggi itu sudah sekali lagi di perguruan tinggi, di perguruan tinggi kita tidak hanya membawa nama kita sendiri, membawa nama keluarga dan juga membawa nama institusi dari pendidikan tersebut. Kemudian mungkin ngomong soal institusi pendidikannya, pastinya institusi pendidikannya juga harus bisa untuk membantu mahasiswa, mensupport mahasiswa untuk lebih untuk menghadapi dilema moralnya ya Pak. Nah, bagaimana pengajaran mengenai penerapan etika moral tersebut mungkin dapat diakses oleh mahasiswa di dalam institusi pendidikannya nih Pak? Iya, baik.
kalau teman-teman pahami bahwa para mahasiswa pastinya misalnya kalian ngambil S1 gitu ya di UMN. Yeah. Pasti nanti ada silabusnya pembelajaran dalam waktu 8 semester atau 7,5 semester sampai dengan 8 semester. Ada namanya mata kuliah dasar, ada namanya mata kuliah keahlian. Apa itu mata kuliah dasar? Ada Pancasila, ada kewarganegaraan, ada agama gitu di dalamnya. Atau ada ilmu budaya mungkin di dalamnya, atau ada hak-hak asasi lainnya. Nah, sebenarnya dalam poin-poin tadi itu dapat dimasukkan atau diinsersikan gitu. Poin-poin terkait tentang integritas akademik, poin-poin terkait tentang hal anti dosa pendidikan tinggi, poin-poin terkait tentang menjaga profesionalitas mahasiswa, terkait tentang dia di dalam kampus maupun di luar kampus. Dia melakukan bergaul gitu ya dengan cara yang positif dan seterusnya. Karena memang zaman kini gitu ya, informasi sangat mudah kita akses, sangat cepat kita dapatkan. Tinggal filternya di kita memang. Yeah. Gimana kita dibentuk oleh keluarga yang baik gitu kan, kemudian kita dapat memfilter itu menjadi hal yang positif tentunya. Nah, setelah kita sudah dapat menentukan hal-hal positif tadi, dari pihak kampus juga memiliki area tata kelola, Mas Jose. Pastinya dari pihak kampus ada tata kelola yang memang sudah mumpuni untuk mengadopsi terkait area integritas akademik. Contohnya misalkan di dalam area ilmu budaya misalkan. Kita berarti yang menghargai karya masing-masing individu manusia misalkan. Seseorang itu menghabiskan waktu yang lumayan banyak gitu ya, menguras tenaga dia untuk menulis satu karya ilmiah, dia melakukan penelitian, research kemana-mana gitu kan, tiba-tiba teman-teman menduplikat aja, memplagiasi itu saja, berarti kan tidak menghargai profesional seseorang. Itu dulu difikirkan pada saat kita ingin melakukan tindakan terkait plagiasi tadi. Kemudian pastinya nanti pada saat teman-teman melakukan plagiasi, intinya tidak ada poin kepuasan sih intinya. Pencapaian kita tidak ada sebenarnya. Karena memang itu adalah produk orang lain gitu ya, bukan produk kita gitu. Mendingan tadi yang saya sampaikan tadi, 3 poin tadi, parafrase, citasi, daftar pustaka. Udah 3 itu kita belajar banyak, literasinya kita ambil, citasinya kita catat di bawah, kita tuliskan, daftar pustakanya di belakangnya ada. Halaman berapa, volume berapa, kita ambil. Karena kami yakin para profesional researcher ini dalam rangka menulis pasti juga memiliki teori yang kuat, terus memiliki pendamping juga, kemudian dari tingkat peneliti juga ada namanya second reviewer. Jadi bukan hanya lolos dari satu reviewer, tapi ada reviewer kedua dan seterusnya. Nah, kembali ke insersi tadi, jadi pihak kampus gimana caranya ya, dapat dimasukkan pada poin-poin kolaborasi tadi mata kuliah. Misalkan dari 16 pertemuan gitu ya, kita mengambil satu mata kuliah misalkan area ilmu komunikasi misalkan. Itu tadi terkait tentang gimana caranya kita menghentikan area-area negatif, berita-berita hoax gitu ya. Kemudian menghentikan area-area ujaran kebencian. Kita jangan masuk ke area itu. Itu kan bisa menjadi area public campaign ya, area kampanye terkait tentang area integritas akademik. Berarti kalian jangan pada saat kita bergaul di luar kampus, di kampus maupun di luar kampus, kalian harus ingat bahwa terkait tentang tadi anti dosa pendidikan tinggi misalkan, ada loh kaidah-kaidah yang di area ini kita udah masuknya di area perundungan, di area ini kita sudah masuknya ngomongin intoleransi, ngomongin warna kulit, ngomongin disabilitas, udah nggak zaman lah. Iya, kita teman-teman mahasiswa banyak hal positif yang bisa kita ambil untuk meningkatkan produktivitas dari negara kita gitu. Jadi secara singkat ini kita melakukan hal-hal tersebut, misalkan citasi dan juga daftar pustaka dan juga parafrase itu, supaya kita bisa menghargai juga ya Pak, kerja keras dari karya ya. Iya, karya dari itu orang dia. tersebut ya Pak. Oke, benar Pak. Nah, untuk melanjuti hal tersebut ya, jadi misalkan kita membahas lagi tentang dilema moral nih Pak, dilema moral. Melanjutkan tentang moral tersebut, bagaimana mahasiswa dapat menggunakan misalkan ngomong soal parafrase lagi, tadi kan kita bahas soal parafrase manusia dan juga parafrase dengan mesin, itu pastinya berbeda kan. Misalkan ChatGPT juga nih Pak, itu pasti seiring perkembangan zaman kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa kabur dari perkembangan teknologi tersebut. Mungkin kita yang harus beradaptasi dengan teknologi tersebut. Maka dari itu, menurut Bapak bagaimana para mahasiswa ini dapat menggunakan teknologi tersebut untuk merujuk pada hal yang lebih positif ya Pak? Iya, baik.
Mas Jose, terkait tentang hal positif, terkait tentang teknologi tadi, memang banyak hal yang bisa kita ambil ya. Pertama adalah referensi pastinya. Kalau dulu zaman saya mungkin 10-20 tahun lalu kuliah gitu, ya ke perpusnas atau ke perpus kampus gitu ya untuk belajar atau maupun mengambil daftar pustaka. Ada pinjem buku dulu gitu kan. Nggak tahu deh teman-teman sekarang masih ngerasain. Nah, poin-poin itu yang akan dapat mempermudah teman-teman di area modern sekarang gitu. Memang ada banyak jurnal atau karya ilmiah yang dapat kalian ambil. Namun memang kan berbayar ya, bersifat berbayar. Nah itu silakan saja pastikan dulu. Sebaiknya kalian mencari referensi dulu yang benar gitu ya. Pada sebelum melakukan terkait tentang pembayaran tadi. Karena memang di dalam itu kan ada karyanya memang. Nah itu boleh saja, monggo saja digunakan. Jadi misalkan kalian mencari terkait tentang satu hal, terkait tentang ilmu komunikasi. Terkait tentang di internet gitu ya, gimana caranya kaidah-kaidah kita menggiring ke arah yang positif. Jadi kita melakukan penelusuran ke kalian melakukan referensi dulu terkait tentang ilmu komunikasi misalkan. Kemudian kita lakukan pengecilan terkait tentang area ilmu komunikasi. Misalnya kita dapat 10 gitu ya jurnal terbaik gitu di Indonesia. Misalkan jurnal ada PTN, ada PTS gitu ya. Silahkan nanti setelah sudah dilihat, maka angka tertinggi atau pembahasan mana yang paling dekat dengan judul yang kalian ambil itu bisa kalian masukkan dalam poin gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya bila mana informasi sudah didapatkan, pastikan kita langsung akan melakukan kaidah terkait tentang penulisan gitu ya. Pada saat penulisan, ya itu tadi pastikan bahwa informasi-informasi yang didapatkan itu legal. Kemudian informasi yang didapatkan tidak bersifat mencuri informasi di copy paste gitu kan, masukin gitu ya. Karena memang terkait penulisan ini saya bisa jamin sih, saya pribadi bisa jamin bahwa pada saat teman-teman ingin mengetahui terkait tentang semua penulisan yang ada gitu, pasti ada batas kepatutan yang harus kita klik gitu ya, dan kita akses. Makanya ya itu tadi, perbanyak referensi, perbanyak literasi untuk dapat menggunakan hal-hal positif tadi untuk penulisan ataupun melakukan poin-poin terkait tentang pembelajaran kalian selama mahasiswa nanti. Karena memang AI itu memang terus berkembang, betul, terus berkembang. Tapi kan AI diciptakan oleh orang-orang tertentu, berbeda dengan semua orang yang ada. Kita kebayang dong, misalkan timnya AI itu ada 20 orang gitu ya. Mereka merumuskan satu kata, kemudian ke depan yang kami takutkan mungkin ke depan adalah gimana caranya AI ini jadinya open source. Itu yang bahaya. Pada saat di open source, maka ada banyak orang yang dapat akses ke situ. Kemudian memberikan banyak masukan terkait beberapa hal. Tapi kan tetap pada saat banyak orang melakukan beberapa hal, tetap harus ada filter di dalamnya. Berarti kan nanti membutuhkan orang filter atau orang editor untuk AI itu gitu ya. Maka tetap ada orang-orang yang menjaga kaidah-kaidah batas kepatutan tadi, Mas Jose dan teman-teman mahasiswa. Jadi ya sebaiknya sih kita menggunakan AI itu ya sekedarnya aja, sebutuhnya aja. Maksudnya tetap ada batas-batas kaidahnya, tapi tetap kita harus banyak baca, banyak literasi gitu. Saya yakin deh nanti kalau teman-teman sudah banyak baca, banyak literasi, referensi gitu ya. AI itu nggak ada ininya, nggak ada tandingannya lah, yakin lah saya. Iya benar. Kalian baca poin terkait tentang saya juga pernah baca kemarin 10 tahun, 20 tahun pekerjaan apa yang akan hilang gitu. Penyair itu nggak bakal hilang, puisi itu nggak bakal hilang, terus pendongeng itu nggak bakal hilang. Jadi karena mereka kan berdasarkan literasi mereka membaca, literasi mereka beradaptasi dengan lingkungan sekitar, maka mereka tuliskan gitu. Dan itu akan terus improvement terus gitu ya. Nah itu jadinya, jadi ya bagi teman-teman yang senang menulis, banyakin referensi, banyakin literasi gitu tadi. Daripada menggunakan kegiatan untuk yang negatif gitu kan ya, mendingan kita positif bagi teman-teman yang suka menulis gitu ya. Biasanya kalau udah senang menulis, senang berbicara, komunikasi, kayaknya sih areanya emang bakal ke situ gitu, dan akan menjadi referensi bagi teman-teman untuk dapat berkarya lebih banyak. Jadi mesin atau AI itu makin berkembang, tapi
manusia itu juga berkembang. Manusia itu juga berkembang gitu. Malah tanpa batas. Betul. Karena kalau misalkan AI itu masih ada batasannya, ada yang membatasnya. Betul. Jadi manusia itu benar-benar tanpa batas gitu. Iya. Maka dari itu mungkin kita bisa lebih tidak reliant on mesin gitu. Jadi kita tidak menggunakan mesin terlalu banyak. Membantu bisa, tapi untuk menggantikan tidak bisa. Benar Bang. Mungkin kita membahas lagi agar di perkembangan zaman ini mahasiswa dapat lebih teguh lagi nih Pak. Jadi bagaimana mahasiswa dapat berpegang teguh, atau mungkin apa saja yang harus dipegang teguh oleh mahasiswa nih Pak di perkembangan zaman ini? Iya, yang harus dipegang teguh ya terkait tentang integritas akademik ya. Berarti integritas kan ya integrity ya berarti ya. Integritas kalian dalam mengambil sikap bahwa sebelum saya melakukan kegiatan cuplik-cuplik tadi, plagiasi tadi, pastikan bahwa banyak koridor-koridor pihak kampus yang akan tidak mentolerir itu dan akan menindak tegas kalian. Ya efeknya jadi negatif nanti, kalian akan terkena punishment dan seterusnya. Kemudian itu akan membatasi kalian sendiri untuk menghasilkan karya yang lebih bagus. Pada saat kita melakukan cuplikan-cuplikan kalimat gitu ya yang tidak berdasar terkait tentang citasi dan daftar pustaka dan referensi literasi, maka kemampuan kita dalam menjelaskan pun juga menjadi terbatas. Jadi ya integritas yang pertama, kemudian yang kedua adalah manusia adalah makhluk berkembang, terus belajar gitu ya. Belajar sampai dengan akhir hayat gitu kan ya kita kan bilangnya gitu. Kalau mesin ya dia belajar juga, tapi kan tetap ada orang juga di belakangnya. Ada orang juga yang melakukan teknologi itu. Jadi ya memang akan membantu, AI ini akan membantu ke depan, namun dapat menjadi poin positif bagi teman-teman untuk memperkaya terkait referensi di bidang pendidikan dan pengajaran maupun penelitian nantinya. Ada namanya pengabdian kepada masyarakat juga gitu kan. Pada saat teman-teman nanti melakukan KKN atau melakukan kontribusi kepada masyarakat sekitar, kemudian setelah melakukan kegiatan itu dituangkan dalam satu tulisan gitu kan itu bersifat unik. Mungkin ada yang sama, misalkan judulnya adalah ilmu komunikasi, mengajari para masyarakat di kelurahan mana gitu, teman-teman nanti akan turun terjun kepada masyarakat untuk memberitahukan terkait tentang satu hal gitu ya, misalkan kultur internet misalkan, atau bertindak arif di dalam berkomentar misalkan. Itu kan tetap harus teman-teman pada saat kalian tampil, tetap harus setelah selesai kan kalian harus tetap bikin laporan. Laporannya itu ya kaidahnya atas dasar memang perbanyak referensi dulu. Siapa saja yang sudah membuat ini, kemudian apa yang belum dituangkan dan bisa menjadi unik bagi teman-teman mahasiswa. Jadi ATM itu sama persis seperti teman-teman amati, tiru, modifikasi. Jadi itu tetap berlaku juga di integritas akademik. Tapi hati-hati, ada batas kepatutan di dalamnya. Jangan sampai lebih dari berapa tadi? 25%. Jangan sampai kena gitu. Oke, benar banget Pak. Jadi mungkin karena kita ini sebagai mahasiswa memasuki perguruan tinggi ini, kita udah menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Nah, jadi kita harus mengerti juga bahwa manusia itu makhluk yang terus-menerus berkembang. Dan kita masih bisa lebih daripada mesin. Gitu. Betul. Oke. Mungkin untuk satu pertanyaan terakhir nih Pak. Bagi dunia yang lebih luas nih. Jadi misalkan di luar universitas itu sendiri atau institusi pendidikan sendiri, bagaimana komunitas atau organisasi itu bisa berperan dalam mendukung atau menciptakan budaya integritas akademik nih Pak? Ya, baik. Jadi terkait tentang organisasi, jadi dari kementerian pun juga sudah memiliki tim terkait integritas akademik, Mas Jose dan teman-teman mahasiswa. Ini untuk mencegah hal-hal terkait pelanggaran-pelanggaran integritas akademik. Tim-tim ini terdiri dari para researcher, para peneliti, dan para guru besar di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Dan tidak menutup kemungkinan akan melibatkan beberapa negara besar di kita gitu. Karena memang pada saat penulisan kan dapat bersifat nasional, dapat bersifat internasional. Pada saat bersifat internasional maka ada berapa bahasa yang dapat digunakan, kemungkinan ada 5 besar bahasa yang digunakan. Bahasa Amerika, Rusia, Jepang gitu ya, Cina, dan satu lagi saya lupa. Nah, poin tadi akan menjadi tumpuan keilmuan bagi negara kita, bagi Indonesia, untuk
dapat memperkaya terkait tentang hal-hal integritas akademik. Mungkin saat ini, mungkin 10 tahun yang lalu, cuplik-mencuplik itu belum ada gitu ya. Karena teman-teman pasti nanti akan pegel di daftar pustaka gitu ya, mereka nulis gitu kan. Kalau sekarang tinggal cuplik, copy, paste gitu kan masuk. Tapi yang menjadi bahaya adalah teman-teman harus tahu bahwa ini kan karyanya seseorang. Pada saat karyanya seseorang, terus kalian tidak pernah melakukan kerjasama dengan orang tersebut atau dengan peneliti tersebut, kemudian kalian melakukan submit dan dapat dibaca oleh semua orang gitu ya. Pada saat si pemilik karya ini membaca dan merasa tidak mengenal dengan teman-teman mahasiswa gitu, maka ini bisa menjadi area gugatan atau dugaan pelanggaran integritas akademik. Belum ada kerjasama, mencuplik nama saya gitu kan, apa jadinya gitu kan, itu malah menjadi hal yang fatal. Jadi jauhi terkait tentang hal itu. Terkait tentang dunia global saat ini memang banyak hal, Mas Jose dan teman-teman mahasiswa yang dapat kita gali kembali. Negara kita pun juga sedang berkembang terkait tentang beberapa poin penting. Terkait tentang green economy, kemudian terkait green transportation gitu ya. Teman-teman nanti akan dapat bercerita banyak terkait tentang, ya ngomongin green transportation ya, saat ini yang paling terkini adalah mobil listrik misalnya. Bagaimana caranya mobil listrik ini dalam 10 tahun ke depan tetap eksis dan terkait tentang penggunaan skala baterai, penggunaan cara ngecas, dan seterusnya. Ini masih banyak area penelitian yang dapat teman-teman bisa gabung dengan para dosen gitu ya, melakukan riset bersama. Dari pihak kampus pun juga pasti ada area-area yang dapat menampung area-area kreativitas mahasiswa ini, khususnya di bidang penelitian maupun penulisan. Ada namanya mungkin research grant, ada mungkin namanya dana hibah dari kementerian ataupun dari lembaga, banyak banget, dari kedutaan juga banyak, dari lembaga pemerintah, non-pemerintah juga banyak yang dapat mengucurkan dana-dana ini. Nah, nanti setelah teman-teman sudah belajar menulis dari yang tadi jurnal awal, jurnal di kampus, kemudian bisa keluar dari kampus gitu ya. Setelah keluar dari kampus, disifat lokal dulu aja, disifat Jakarta dulu kalian berlomba gitu menulis. Setelah itu nanti akan bisa ke nasional dan internasional. Jadi masih sangat banyak area penelitian, area research yang dapat teman-teman gali dan teman-teman melakukan kritisi di dalamnya gitu ya. Jadi kan menulis kan bukan hanya menemukan hal yang baru, tapi mengamati itu juga bisa menjadi poin. Kemudian didekatkan pendekatannya dengan para teori-teori pakar misalkan terkait tentang tadi green transportation misalkan. Banyak hal yang terjadi. Kemudian bila mana 10 tahun 20 tahun ke depan pada saat baterainya akan selesai, selanjutnya apa gitu. Info-info yang beredar negatif, kenapa teman-teman para konsumen tidak bergerak di area itu, mungkin ada beberapa yang banyak belum bergerak di area itu. Setelah 10 tahun, 15 tahun ke depan, baterai ini memang diganti, namun partnya juga kan lumayan agak tinggi harganya. Nah, hal-hal itu apakah dapat mengikis tingkat ekonomi sesuai dengan mobil bensin sekarang? Nah, itu kan bisa mengamati terkait tentang siklus itu, area itu. Kemudian area chargingnya tidak di semua tempat ada, hanya di tempat-tempat tertentu gitu kan. Apakah ke depan nanti Pertamina akan mengambil area terkait tentang area green transportation ini gitu. Dan kesungguhan dari pemerintah untuk menjaga konsistensi mobil listrik ini misalkan. Itu satu contoh ya, kita ambil mobil listrik. Seperti itu Mas Jose. Jadi masih sangat banyak area yang dapat diambil. Mungkin teman-teman bisa kulik dari narasi Presiden Jokowi kemarin bahwa area negara kita yang sedang berkembang, kemudian ada area-area yang memang area ramah lingkungan, kemudian area-area yang memang area pariwisata, penggalakan area pariwisata, dan area-area terkait tentang pembatasan terkait tentang freon dan seterusnya. Itu juga kan bisa menjadi area positif. Bagaimana caranya negara kita bukan hanya Bali yang dikenal gitu kan. Misalkan kalian teman-teman bercerita terkait tentang satu kota, misalkan Lampung deh, gitu kan. Di situ ada gajah, ada pasir putih misalkan ya. Terus kalian melakukan research ke sana gitu. Dan ada dana hibah, kalian ambil judul itu. Lampung menjadi destinasi wisata 2024 misalkan. Akan dapat melampaui Bali misalkan. Ada bahasa-bahasa jargon-jargonnya misalkan. Akankah dapat melampaui Bali? Tanda tanya misalkan. Kalian pergi ke sana, research gitu kan, dengan penduduk masyarakat sekitar.
Nah, itu bisa menjadi area penelitian teman-teman. Pun juga nanti pada saat misalkan area pariwisata tadi sudah berjalan nih, misalkan kalian research ke Bali dan Lampung misalkan. Di Bali negatifnya apa sih sekarang yang kalian tahu? Kalian pasti tahu lah bagaimana para turis ini dengan sangat mudah meminjam kendaraan dan seterusnya. Kemudian dapat membeli beberapa fasilitas negara, tanah dan seterusnya. Ya mungkin ke depan misalkan itu bisa jadi area research kalian, misalkan Lampung nanti dapat menjadi tujuan pusat pariwisata, pastikan bahwa tanah tidak dapat dijual misalkan. Kemudian hanya area-area penting saja, misalkan ada batasnya 20% dapat dijual kepada swasta, sisanya adalah orang Indonesia gitu. Agar pada saat mereka datang dan ingin invest, ada batas kepatutan yang kita jaga. Itu pariwisata banyak banget, sangat banyak hal-hal yang teman-teman bisa. Dari kita ngobrol aja teman-teman pasti udah kepikir lah, oh area ini, area ini, ada area kuliner, ada area destinasi wisata dan seterusnya. Banyak, jadi banyak gitu. Iya, betul. Oke, jadi dari yang sudah Bapak sampaikan, Bapak paparkan dari tadi itu, kita bisa mengetahui bahwa di komunitas itu berperan penting juga dalam menjaga integritas akademik atau membangun budaya integritas akademik ya Pak. Khusus lagi kementerian sudah memiliki institusi-institusi khusus untuk lebih membangun lagi integritas akademik tersebut ke dalam masyarakat Indonesia ya. Terus bagi mahasiswa sendiri kita juga bisa membangun integritas akademik tersebut dengan lebih membangun literasi kita ya. Jadi dengan melakukan literasi, mencari referensi, menggunakan sumber dari daftar pustaka dan juga parafrase khususnya. Jadi kita bisa lebih mempertahankan integritas akademik di era digital 4.0 yang terus-menerus berkembang ini ya Pak. Nah, mungkin dari Bapak mempunyai pesan terakhir kepada para peserta OMB UMN 2024 yang sedang menyaksikan? Iya, kepada para teman-teman mahasiswa, tetap semangat, tetap berkarya gitu ya. Jangan anggap ini menjadi barrier teman-teman untuk dapat berkarya, tapi anggap ini menjadi satu batasan dan kalian dapat berkarya kembali beyond dari yang sudah ada gitu ya. Jangan anggap ini sebagai barrier dan sebagai batasan, tapi kalian menganggap ini sebagai, tetap kan dalam kita berkarya tetap ada pedomannya. Dalam kita bergerak pun, dalam berperilaku juga ada pedoman yang harus kita pegang. Nah, pedoman integritas akademik itu kalian pahami dulu, kemudian kalian dapat berkarya dengan optimal. Pastikan tadi poin tadi saya nggak bakal capek gitu ngasih tahu gitu. Kalian banyakin literasi, banyakin referensi, citasinya jangan lupa, dan daftar pustaka di ujungnya dituliskan gitu ya, para pakar-pakar maupun karya-karya yang telah dicuplik maupun diambil gitu. Karena itu dapat menjadi kebanggaan, pencapaian juga, jadi para peneliti ini dapat digunakan, penulisannya dapat digunakan oleh teman-teman semuanya. Jadi ya banyak hal yang dapat teman-teman temukan dalam membuat satu karya ilmiah yang bagus, yang optimal, yang berkarya gitu ya. Dan kalian dapat melakukan continuous improvement yang terus dapat kalian lakukan. Jangan berhenti belajar. Ya itu tadi, kita kan adalah makhluk pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Jadikan itu sebagai area pembelajaran. Saya pun pribadi masih terus belajar, Mas Jose dan teman-teman mahasiswa. Apalagi kalian gitu ya, emang sedang saatnya di kampus, namanya mahasiswa, berarti kan mahanya gitu ya, mahanya siswa, panutannya siswa gitu ya. Baik secara attitude, baik secara berkarya, baik secara bergaul, baik secara menyampaikan pendapat, kemudian bersosialisasi dengan masyarakat maupun lingkungan kampus. Kalian akan menjadi teladan di cukup kecilnya adalah di tingkat keluarga maupun di tingkat kampus nantinya. Jadi ya tetap semangat dan jangan lupa berkreativitas sesuai dengan batas-batas kepatutan yang ada. Selamat berkarya teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak. Oke, jadi baik teman-teman pejuang Lotus Biru, kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi dan juga hal-hal penting yang sudah dipaparkan oleh Pak Taufan ini ya Pak. Terutama untuk menjalani perguruan tinggi kita. Karena teman-teman semua telah mencatat informasi yang sudah dipaparkan oleh Pak Taufan, sehingga bisa menjadi acuan bagi perguruan tinggi teman-teman yang akan teman-teman jalani di Universitas Multimedia Nusantara. Saya juga berharap bahwa teman-teman bisa menanamkan nilai-nilai juga informasi tersebut ke dalam jalannya pendidikan teman-teman, sehingga perguruan tinggi teman-teman dapat menjadi pedoman bagi keluarga dan juga orang lain.
Maka dari itu, untuk Bapak Taufan, Ya, terima kasih ya Pak, ya telah hadir sama-sama. di Sama-sama. Baik teman-teman, dari apa yang sudah disampaikan pada seminar pada hari ini, kita bisa belajar bahwa integritas akademik itu merupakan fondasi dari pembelajaran yang berkualitas dan menjadi penting karena integritas akademik merupakan karya dari Civitas Academica. Integritas akademik tersebut juga menjadi nyawa dari Civitas Akademik, di mana penelitian menjadi dasar bagi dunia pendidikan untuk terus berkembang. Namun, tentunya ada dilema moral yang berhubungan dengan tantangan untuk menjaga integritas akademik, seperti bagaimana cara bagi para mahasiswa untuk mengetahui kaidah integritas akademik. Nah, hal ini bisa diatasi dengan belajar menulis, dengan mencari referensi, dan membaca atau meningkatkan literasi. Komunitas atau organisasi juga dapat memberikan dukungan terhadap integritas akademik tersebut. Contohnya seperti Satgas PPKS yang membantu mencegah terjadinya 3+2 dosa pendidikan, yaitu intoleransi, perundungan, kekerasan seksual, anti korupsi, dan anti narkoba. Sehingga kita bisa menjalankan pendidikan dan perguruan tinggi dengan nilai-nilai integritas, sehingga kita bisa menjalankan pendidikan di perguruan tinggi dengan nilai-nilai integritas, sehingga proses belajar mengajar yang terjadi dalam perguruan tinggi tersebut dapat dijalankan secara jujur, sehingga kita bisa menjalankan pendidikan di perguruan tinggi dengan nilai-nilai integritas, sehingga proses belajar mengajar yang terjadi dalam perguruan tinggi tersebut dapat dijalankan secara jujur, adil, dan transparan, serta sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, kita sebagai mahasiswa dapat memastikan jalannya perguruan tinggi berjalan dengan jujur dan transparan dengan menghindari hal-hal yang mendukung 4 dilema moral yang tadi sudah disebutkan, yaitu 1 adalah plagiarisme, 2 kecurangan, 3 ketidakadilan, dan 4 ketidakjelasan etika penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Karena pastinya dilema moral tersebut bersifat merugikan bagi seluruh sivitas akademika. Oleh karena itu, untuk mengatasi dilema moral di era yang terus berkembang ini, kita bisa meningkatkan literasi dengan mencari dan memperbanyak referensi, sembari menghindari plagiarisme dalam jalannya, sehingga semua karya yang ada di perguruan tinggi bersifat orisinal, unik, dan berasal dari pemikiran kita sendiri. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Taufan tadi, dalam membuat karya, kita harus memastikan bahwa karya tersebut mengikuti beberapa hal penting. Karena pastinya dilema moral tersebut bersifat merugikan bagi seluruh sivitas akademika. Oleh karena itu, untuk mengatasi dilema moral di era yang terus berkembang ini, kita bisa meningkatkan literasi dengan mencari dan memperbanyak referensi, sembari menghindari plagiarisme dalam jalannya, sehingga semua karya kita di perguruan tinggi bersifat orisinal, unik, dan berasal dari pemikiran kita sendiri. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Taufan, dalam membuat karya, kita harus memastikan bahwa karya tersebut mengikuti beberapa hal penting, seperti batas plagiarisme dalam karya yang tidak diperkenankan untuk melebihi 25%. Teman-teman pejuang Lotus Biru dapat mengecek plagiarisme dari karya teman-teman melalui aplikasi atau laman resmi Turnitin, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Taufan. Kita juga bisa ikut kegiatan mahasiswa yang membantu mendukung integritas akademik, seperti kegiatan mahasiswa yang mendukung para mahasiswa untuk memperbanyak literasi atau membaca. Ada juga kita harus menjaga sikap dalam penulisan, tidak hanya dalam integritas akademik, namun pada kehidupan sehari-hari juga. Karena kita tidak hanya membawakan nama dari kita sendiri, namun kita juga membawakan nama keluarga dan juga nama dari institusi pendidikan. Maka dari itu, kita harus berpikir keras dan matang sebelum melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain, karena dengan melakukan plagiasi, hal tersebut sama saja dengan mencuri karya yang sudah diciptakan oleh seseorang. Maka dari itu, kita harus berpikir keras dan matang sebelum melakukan hal-hal yang bersifat merugikan seperti plagiarisme. Karena dengan melakukan plagiarisme, hal tersebut sama saja dengan mencuri karya yang sudah diciptakan oleh seseorang. Maka dari itu, kita bisa menghindari plagiarisme dengan sekali lagi memperbanyak literasi dan juga referensi, dan memastikan bahwa sumber referensi kita memiliki informasi yang kuat untuk mendukung karya kita. Untuk mencari literasi dan referensi tersebut, kita bisa menggunakan internet yang merupakan bagian dari perkembangan zaman. Nah, soal perkembangan zaman, kita bisa beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang secara pesat ini dengan melihat sisi positif dari teknologi tersebut, mendapatkan akses informasi yang lebih mudah, dan juga menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk membantu, namun tidak menggantikan kerja dari kita. Karena artificial intelligence itu merupakan mesin yang tidak bisa mengalahkan manusia. Karena
mesin berkembang, namun manusia itu berkembang, namun tanpa batas. Maka dari itu kita harus memegang teguh juga, karena karya yang dibuat oleh manusia merupakan hasil dari kerja keras seseorang. 3 hal-hal yang telah disampaikan oleh Bapak Taufan tadi, terkait literasi, daftar pustaka, dan citasi, bisa menjadi acuan atau pedoman bagi kita untuk menjaga dan mempertahankan integritas akademik demi kelancaran jalannya pendidikan seluruh sivitas akademika yang tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu, saya berharap dengan seminar kita pada hari ini yang berjudul Mengatasi Dilema Moral dalam Membangun Integritas Akademik di Era Digital 4.0 ini, kita sebagai mahasiswa dan generasi penerus bangsa dapat menanamkan nilai-nilai integritas dan juga berpegang teguh pada prinsip dan etika dalam mengatasi dilema-dilema yang akan dihadapi dalam membangun integritas akademik di era digital 4.0 ini. Saya juga berharap dengan informasi yang telah disampaikan pada seminar ini, budaya integritas dapat melekat dalam diri setiap pribadi sivitas akademika, membangun jalan yang luas menuju pendidikan yang berkualitas, dan dengan demikian bisa memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Maka dari itu, saya Joselino Frederick dari Divisi Bawana, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.